Kalau orang yang baca sholawatnya hatinya hadir, hatinya sadar siapa orang yang disolawati, hatinya khusyuk, hatinya tawadhu, maka tidak ada satupun orang yang tahu pahalanya kecuali Allah. Dari saking besarnya, orang lupa pun satu sholawat dibalas 10, apalagi yang ingat. Kalau yang sadar hatinya, khusyuk hatinya pada saat baca sholawat, itu tidak ada yang tahu kuantitasnya, nominalnya, pahalanya, kecuali adalah Allah yang Maha Tahu. Saking tentunya fadilah Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Sebelum kita baca Bahajatul Wasail, kitab Fawaidul Muhtara yang menerangkan tentang fadhilus shalat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan membaca sholawat dan memperbanyak baca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Kita awali pertemuan ini dengan pembacaan Al-Fatihah dengan niatan mendapatkan ridha Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Fatihah kepada seluruh para nabi, seluruh para wali, khususnya mu'alif hadal kitab Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bandani, Ahmad bin Zain Al-Habsi, Husain bin Ibrahim bin Smith, jamil ulama wal awliya al madhkura asma'um fi hadzal kitab, bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari ikuti saya baca salawat. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin bil arwah wa ala jasadihi bil ajsad wa ala qabrihi bil kubur wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam Mamba'il ilmi wal hilmi wal hikami Barik wa sallim. Tata'akkadu sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam lailatal jum'at walau li talibil ilmi litakuna kafaratan lidambihi fatahayya li talibil ilmi. Sangat sunat muakkad hukumnya, sangat dianjurkan memperbanyak baca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW, terutama di malam Jumat. Meskipun bagi para pelajar ilmu, tujuannya apa kok? Para pelajar ilmu dianjurkan memperbanyak baca sholawat kepada Nabi, khususnya di malam Jumat. Litakuna kafaratan lidambihi fatahayya li talibil ilmi,
agar sholawat tersebut menjadi kafarat, menjadi pelebur atas semua dosanya, sehingga dia siap hatinya menerima ilmu. Ketika dia sudah bersih dari kotoran dosa, berarti hatinya bersih, siap dikasih cahaya ilmu. Itu tujuannya. Di antara keutamaan sholawat, ittafaqal ulama sepakat ala anna jami'al a'mal, semua amal ibadah itu minhal qabulu wal mardudu, ada amal ibadah yang diterima oleh Allah dan ada amal ibadah yang ditolak oleh Allah, tidak langsung diterima. Illa sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali amal ibadah yang berupa membaca sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha maqtu'un biqabuliha, itu dapat dipastikan diterima. Semua amal ibadah ada yang makbul, ada yang mardud, ada yang diterima, ada yang tidak langsung diterima, ada yang ditolak, kecuali satu, yaitu membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Fa innaha maqtu'un biqabuliha, dapat dipastikan diterima oleh Allah. Karena apa? Ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam, karena Allah memuliakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hadimis sholata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatman bi ghairi taraddudin. Istiqomahkanlah membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW, karena baca sholawat itu wajib diterima, tidak pernah ditolak tanpa diragukan. A'maluna bainal qabul wa raddiha ila sholata ala nabi Muhammadin. Semua amal ibadah kita antara diterima dan ditolak oleh Allah, kecuali satu, yaitu sholawat untuk Nabi Muhammad SAW, itu pasti diterimanya. Ini keterangannya diambil dari kitab Jarabul Masakin Shahifah 65. Juga diceritakan lama khalaqallahu subhanahu wa ta'ala Hawa'a nadhara Adamu ilaiha, pada saat Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam sebelah kiri. Nah, tulang rusuknya Nabi Adam sebelah kiri, tulang dan darahnya diambil, lalu dititipi Nur Muhammad kun fayakun, jadi Siti Hawa. Bumi dari 60 macam persadanya diambil, dikumpulkan jadi satu, dititipi Nur Muhammad kun fayakun, jadi Nabi Adam. Setelah Nabi Adam jadi, tulang rusuknya sebelah kiri diambil, darahnya terikut bersama tulang, dititipi Nur Muhammad kun fayakun, jadi Siti Hawa. Ketika Allah menciptakan Siti Hawa, Nabi Adam melihat, memandang Siti Hawa. Faqala, lantas Nabi Adam bilang, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah Tuhanku, zawijni minha, nikahkan aku dengan Hawa, nikahkan aku dengan dia. Faqala Allah Ta'ala, lantas Allah menjawab, wa ma mahruha ya Adam, kalau ente mau nikahi Hawa, terus mas kawinnya apa? Mas kawinnya apa wahai Adam? Katanya Allah. Faqala, lantas Nabi Adam menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ma'a'lam, aku tidak tahu. Kalau engkau bertanya kepadaku apa mas kawinnya, aku tidak tahu jawabannya. Faqala Allahu tabaraka wa ta'ala, lantas Allah menjawab, ya Adam, sholli ala Muhammadin asra marrat. Wahai Adam, ucapkanlah sholawat untuk Muhammad. Berdoalah engkau agar aku menampakkan rahmat takzimku kepada Muhammad. Ucapkan sholawat 10 kali sebagai mas kawinnya. Jadi mas kawinnya Nabi Adam ketika nikah dengan Siti Hawa baca sholawat. Menurut satu riwayat 10 kali, riwayat lain isrina marrah, 20 kali. Akhirnya setelah dikasih tahu mas kawinnya suruh baca sholawat 10 kali, fasolla Adam alaihi kama amarahul jabbar jalla jalalu. Akhirnya Nabi Adam baca sholawat 10 kali sesuai apa yang diperintahkan oleh Al-Jabbar, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fazawwajahullahu subhanahu minha. Akhirnya Allah menikahkan Adam dengan Hawa dengan mas kawin baca sholawat 10 kali. Ini keterangan diambil dari kitab Bustanul Arifin halaman 406.
Di situ dapat kita simpulkan bahwasanya fadilahnya sholawat ini luar biasa. Sampai bapaknya manusia pertama itu nikah, kawin itu suruh baca sholawat. Makanya syariatnya Nabi Muhammad SAW sebelum ijab, sebelum Pak Penghulu atau Pak Mudinnya mengakad nikah, itu sunat baca sholawat dulu. Sebelum yang mengkabul, yang menerima akdu nikah atau mempelai pria ini jawab qabil itu sunat baca sholawat dulu. Contohnya ya Muhammad Inu Husnul Hitami Uzawijuka ala ma'amara bi min imsakin bi ma'ruf wa tasrih bi ihsan. Sebelum ngomong kayak gini sunat baca sholawat dulu. Pak Penghulu, ya Husnul Hitami angkah tuka wa zawajutuka maktubataka wa qurrata ainika wa habibataka Fatimah binti Khattab bi mahri tuban wa alati ashabu, dengan mas kawin sempak dan kebutuhannya dan rekan-rekannya. Baru ini sebelum jawab qabil itu sunat baca sholat dulu. Bismillah wassalatu ala rasulillah qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, atau alhamdulillah wassalatu ala rasulillah qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Bisa kayak gitu sebagaimana yang telah tertera di kitab Ihya Ulumuddin. Jadi jawabnya gitu, bismillah singkat, bismillah wassalatu ala rasulillah, atau alhamdulillah wassalatu ala rasulillah qabiltu nikahaha wa tazwijaha ala hadas shadaq, atau bimahril madhkur. Bisa alhamdulillah wassalatu ala rasulillah qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Bisa alhamdulillah wassalatu ala rasulillah qabiltu nikahaha wa tazwijaha ala hadas shadaq. Sodak sama mahar itu sama artinya mas kawin. Jadi bahasa itu kita jangan terlalu fanatik, jangan terlalu pengaruh. Ini bahasa mas kawin berarti harus pakai emas, bukan seperti itu. Mahar itu bahasa Arab, sodak itu bahasa Arab. Di bahasa Indonesia kan artinya mas kawin, tapi jangan terpengaruh dengan istilah Indonesianya ini. Mentang-mentang istilahnya mas kawin harus ada emasnya, bukan seperti itu maksudnya. Karena mahar itu bisa pakai mal, bisa pakai harta, uang, bisa pakai manfaat. Contohnya manfaat diajari ilmu, itu manfaat. Bisa kayak gitu. Diajari baca Al-Quran, ini namanya manfaat. Bisa mas kawin berupa manfaat, bisa mas kawin berupa harta. Contohnya manfaat kayak Nabi Adam ini baca sholawat 10 kali. Diriwayatkan juga qala Sayyidi Abdul Wahab Asy'arani, Sayyid Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah ta'ala fi tarjamati Sayyid Abi Mawahib Asyadili rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bi barakati ma fid darin amin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syekh Abdullah Asy'arani pernah menceritakan tentang biografi singkat Syekh Abu Hasan Ali bin Abdul Asyadili. Dia berkata, Ali bin Abdul Asyadili berkata, Ra'aitu Sayyidal Alamin sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Abu Hasan Ali Asyadili. Fakultu, lantas aku berkata, ya Rasulullah, sholatullah ashron liman sholla alaika marratan wahidatan. Allah memberikan rahmat takzim untuk orang yang baca sholawat kepadamu 1 kali, Allah balas 10. Allah membalas 1 sholawat dari umatmu yang diperuntukkan untukmu 1 kali, Allah balas 10 kali. Al-dzalika liman kana hadirul qalbi.
Apakah sholawat yang model kayak gitu, yang diucapkan 1 kali Allah balas 10 kali sebagaimana hadis yang sudah engkau sampaikan, itu khusus orang yang baca sholawatnya khusyuk, hadirul qalbi, hatinya hadir, hatinya sadar siapa orang yang disolawati. Terus maknanya apa sholawat? Apakah khusus orang yang paham makna sholawat? Apakah khusus orang yang sadar siapa orang yang disolawati, yaitu Rasulullah? Apakah satu sholawat yang Allah balas 10 khusus orang yang kayak gitu, orang yang paham maknanya sholawat, orang yang hadir hatinya sadar dan ingat kepadamu ya Rasulullah? Lalu jawabannya Rasulullah kepada Abu Hasan Sadili apa? Qala, lantas Rasulullah SAW menjawab, la, tidak seperti itu. Bal huwa likulli musallin alayya walau ghafilan. Satu sholawat yang umatku baca diperuntukkan untukku, Allah balas 10. Itu Allah berikan kepada siapa saja tanpa terkecuali. Bagi setiap yang sholawat 1 kali kepadaku, Allah balas 10 walau ghafilan. Meskipun yang baca sholawat itu lupa, tidak ingat aku, lupa, tidak ingat siapa yang disolawati, siapa yang didoain sholawat, siapa yang didoain tambahan rahmat ta'zim. Meskipun hatinya tidak sadar siapa orang yang disolawati, tetap satu sholawat yang dia baca Allah balas 10. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang yang baca sholawat 1 kali, Allah balas 10 kebaikan untuk kita. Wa yu'tihillahu amsalal jibal minal malaikah tad'u lahu wa tastaghfiru lahu. Allah berikan untuk orang yang baca sholawat sama seperti gunung, beberapa gunung dari jumlahnya malaikat. Allah berikan fadilah, keutamaan untuk orang yang baca sholawat kepadaku sama seperti gunung, dari saking banyaknya jumlah malaikat yang mendoakan dia dan mengistighfarkan dia, sama seperti ukuran gunung. Amsalal jibal minal malaikah tad'u lahu wa tastaghfiru lahu. Dari saking banyaknya malaikat yang mendoakan orang yang baca sholawat kepada Nabi dan mengistighfarkan untuk orang tersebut. Fa amma idza kana hadirul qalbi fiha fala ya'lamu thawaba dzalika illallah ta'ala. Kalau orang yang baca sholawatnya hatinya hadir, hatinya sadar siapa orang yang disolawati, hatinya khusyuk, hatinya tawadhu, maka tidak ada satupun orang yang tahu pahalanya kecuali Allah. Dari saking besarnya, orang lupa pun 1 sholawat dibalas 10, apalagi yang ingat. Kalau yang sadar hatinya, khusyuk hatinya pada saat baca sholawat, itu tidak ada yang tahu kuantitasnya, nominalnya, jumlah pahalanya, kecuali hanyalah Allah yang maha tahu. Dari saking gedenya fadilah baca sholawat, sampai dikatakan juga di dalam kitab Tuhfatul Ashraf juz 2 halaman 27, as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam syaikhu man la syaikhalah. Baca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW adalah gurunya orang yang tidak punya guru. Kalau semua amalan, semua wiritan itu butuh mursyid, butuh guru, harus ada yang mengijazahi. Kecuali sholawat, sholawat tanpa perlu diijazahi, ibarat gurunya orang yang tidak punya guru, karena sudah perintahnya Al-Quran. Orang yang baca sholawat berarti dia mengamalkan perintahnya Al-Quran. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang yang beriman, bacalah sholawat dan salam untuk Nabi kalian. Kan sudah perintahnya Al-Quran di akhir surat Taubat. Nah, di surat apa itu? Al-Ahzab. Ayat itu, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ini sudah perintahnya Al-Quran. Jadi tanpa perlu guru. Kita baca sholawat niatannya niat mengamalkan ilmu yang ada di dalam Al-Quran,
niat mengamalkan perintahnya Allah. Karena Allah sudah memerintahkan baca sholawat, ya kita baca sholawatnya niat mengamalkan perintahnya Allah. Niat agar kita diakui sebagai umatnya Rasulullah. Niat agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Niat agar kita dikumpulkan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kayak gitu. Jadi karena as-sholatu ala nabi syaikhu man la syaikholah, sholawat kepada Nabi adalah gurunya orang yang tidak punya guru. Fala tahtaju ila syaikhin wala ila hudurin. Jadi tidak perlu orang baca sholawat berguru, tidak perlu orang baca sholawat hadir hatinya. Wabil hudur akmal, tapi yang lebih baik, yang lebih sempurna dalam kondisi hati hadir, hati khusyuk. Wala yubtilu harriya, dan sholawat ini tidak bisa dibikin hangus pahalanya gara-gara riya, pamer, caper, ingin diperhatikan orang, ingin dilihat orang biar dapat pujian. Wala yubtilu harriya, dengan riya pun baca sholawat ini tetap diterima oleh Allah. Tanya pengarang Tufatul Ashraf, wala yubtilu harriya, sholawat itu tidak dapat dibatalkan oleh riya. Beda dengan sodako, sodako riya yang tidak diterima. La tubtilu sodakotikum bil manni wal adha, jangan kau batalkan sodakohmu, jangan kau batalkan pahala sodakohmu, jangan kau bikin hangus gara-gara bil manni wal adha, gara-gara mundat-mundat, ngungkit-ngungkit kebaikannya. Aku dulu pernah sodakoh, wal adha, atau menyakiti orang lain. Kau batalkan, Pak. Juga sodako kalau riya, kalau caper, pamer, itu tidak diterima. Tapi kalau sholat meskipun riya diterima, kata sebagian ulama. Di sini juga disebutkan di dalam kitab Bahjatul Wasail, Syekh Nawawi Banten menyebutkan, wa dzakara ba'du ahli haqiqah, sebagian orang yang ahli haqiqah yang mengetahui hakikatnya sesuatu, inna sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam tusilu ilallahi min ghairi syai'in, sesungguhnya membaca sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dapat mengusulkan dirinya orang yang baca kepada Allah, dapat menyampaikan dia kepada Allah, dapat mengangkat derajatnya dia semakin dekat dengan penciptanya, min ghairi syai'in, tanpa perlu berguru. Orang yang baca sholawat itu bisa cepat usul, cepat sampai, cepat jadi wali kekasih Allah tanpa perlu berguru. Pokoknya amalan terbaik itu setiap hari baca sholawat itu masih diterima sambil diam-diam, sambil bekerja, sholawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apalagi hari Jumat, tiap harinya gitu yang kita rutinkan. Katanya guru saya yang kemarin wafat di Mekah, Ki Abdul Syirat, itu beliau menyampaikan ini, setiap selesai sholat fardu usahakan baca istighfar 100, sholawat 100. Kenapa istighfar? Karena orang kena musibah itu gara-gara dosanya. Biar tidak dapat musibah atau musibahnya cepat kelar, cepat selesai, ya baca istighfar kepada Allah. Kenapa kau baca sholawat? Katanya ya Hasani, biar dibela oleh Rasulullah, biar disyafaati oleh Rasulullah. Sebanyak apapun dosa kita, biar Rasulullah membela kita. Kalau sudah Rasulullah cinta kita, Allah pasti sayang kepada kita. Itu hasilnya. Di amalan terbaik itu ya istighfar, sholawat, Al-Quran tiap hari. Tiap hari gitu. Karena Al-Quran kalamullah, sholawat istighfar untuk kita sendiri, membersihkan kotoran hati. Sholawat untuk Nabi. Kalau Al-Quran untuk Allah, karena kalamullah. Istighfar, sholawat, Al-Quran. Meskipun tiap hari hanya baca Yasin, yang penting baca Quran tiap hari. Yang lebih baik ya istiqomah tiap hari sampai hatam. Satu hari satu lembar. Habis sholat subuh dah, habis sholat maghrib tak sempatnya satu lembar 10 bulan hatam. Jangan sampai 1 tahun kita tidak hatam sama sekali. Katanya kitab suci tapi tidak pernah dibaca, dibaca jimat, buat hiasan
almari. Kan banyak kayak gitu. Kalau sudah ajarannya dicaci maki sama orang non muslim, kita tidak terima. Kitab saya dihina, padahal kitab sucinya tidak pernah dibaca. Dihina orang kafir, marah orang kafir. Mereka yang punya kitab Injil, Taurat, apa untuk kitabnya? Dibaca tiap hari. Yang Islam kitabnya buat pajangan, buat jimat, koleksi. Yang paling tidak itu setiap hari 1 lembar. Ya usahakan ya 3 lembar. Kalau suatu saat ditambahi lagi 5 lembar, 10 lembar 1 juz. Semampu kita, yang penting sering dibaca. Walakin qala al-Qutbul Malwi, waliullah, wali kutub yang bernama Syekh Al-Malwi, beliau mengatakan innama hadza min haitsu inna laha ta'thiran ajiban fi tanwiril qulub fa illa wal wasitatul lil wusul la budda minhu. Tadi dikatakan as-salat ala nabiyil mukhtar, sholawat untuk Nabi Muhammad SAW adalah syekhu man la syekhana, gurunya orang yang tidak punya guru. Kita bisa tusilu ilallah, sampai kepada Allah, jadi kekasih Allah, min ghairi syekhin, tanpa berguru, gara-gara kita sering baca sholawat. Katanya ba'du ahli hakikoh. Tapi oleh Qutbul Malwi dikomentari, yang seperti itu, orang yang istiqomah baca sholawat bisa cepat usul sampai kepada Allah tanpa perlu berguru, itu ketika baca sholawatnya dalam keadaan hudur, hatinya hadir, hatinya khusyuk, maka akan bisa taksiron ajiban, mempengaruhi hatinya penuh dengan cahaya fitanwirul qulub, di dalam menyinari hatinya. Fa'ila bila mana tidak bisa khusyuk ketika baca sholawat, tidak bisa hadir hatinya, jadi fal wasitatul lil wusul minhu la budda minhu. Cara wusul sampai kepada Allah butuh guru, butuh syekh, butuh guru yang membimbing. Oh, kamu baca sholawatnya 100 setiap sholat ya. Kamu habis subuh sholawatnya 100, istighfarnya 100, kayak ajaran tarekat. Habis maghrib seperti itu juga. Kalau kita ketika baca sholawatnya tidak pernah khusyuk, ya mending kita berguru, minta ijazah sholawat. Kalau kita tanpa perlu berguru bisa khusyuk, baca sholawatnya khusyuk, ingat Rasulullah terus, tanpa berguru pun cepat sampai kepada Allah. Seperti itu katanya Al-Qutbul Malwi rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bi barakati fid dharain amin. Jelas ya? Karena apa kok demikian? Katanya Syekh Qutbil Al-Malwi, orang yang sholawatnya khusyuk pasti hatinya bisa bersinar tanpa perlu berguru sampai kepada Allah. Tapi kalau tidak bisa seperti itu, ya butuh la budda minasyekh, butuh guru, butuh minta ijazah sholawat biar cepat sampai, gara-gara gurunya. Karena gurunya jelas orang yang sudah sampai kepada Allah gara-gara sering ketemu Rasulullah, gara-gara sering baca sholawat. Jadi perlu minta ijazah biar kita sampai kepada Allah melalui gurunya. Kalau sudah sampai kepada gurunya, dia akan sampai kepada Rasulullah. Kalau sudah sampai kepada Rasulullah, sudah kenal, sudah sering ketemu, sampailah kepada Allah gitu. Kenapa? Li'anna sunnatullah jariyatun ala annahu la budda minasyabab. Karena sunnatnya Allah itu berlaku harus ada sebabnya. Kamu bisa sampai kepada Allah sebabnya apa? Sebab kamu dekat Rasulullah. Kamu bisa dekat Rasulullah sebab apa? Sebab kamu dekat dengan gurumu yang membimbing kamu ke jalannya Allah dan jalannya Rasulullah. Seperti itu. Kalau tidak tahu caranya ya tanya, harus berguru, harus ngaji, harus minta ijazah. Wa kama anna tawalludal haqiqiyah la yahsulu bila wasitatil walid. Sebagaimana anak tidak ada yang terlahir kecuali dengan pelantara orang tua. Anak bisa terlahir ke dunia gara-gara seorang bapak menyetubuhi ibu. Ya? Anak bisa terlahir ke dunia gara-gara ibu hamil, ibu melahirkan dia. Seseorang bisa sampai kepada Allah
bisa wusul kepada Allah gara-gara apa? Gara-gara Nabi Muhammad SAW. Seseorang bisa kenal Rasulullah SAW gara-gara siapa? Gara-gara berguru. Sama kayak gitu. Anak bisa terlahir gara-gara ibunya yang melahirkan. Ibu bisa hamil gara-gara disetubui oleh bapak. Di situ maksudnya. Inna tawaludal hakikiyya la yahsul bila wasitatil walid. Anak tidak akan terlahir kecuali gara-gara melantara orang tuanya. Seorang murid bisa jadi waliullah, kekasihnya Allah, gara-gara melantara gurunya. Kadzalika tawalud al-ma'nawiyyu husulu bi ghairi mursyid muta'adzirun. Demikian pula kelahiran seseorang jadi kekasih Allah ini bisa tercapai tanpa seorang guru mursyid, guru pembimbing. Muta'adzir, tapi susah, repot kalau tidak tahu caranya. Wala ba'duhum, sebagian ulama juga mengatakan man la syaikha lahu fa syaikhu syaiton. Orang yang tidak punya guru maka gurunya adalah setan. Mangkana syaikhu Google ma'akal. Barang siapa yang berguru ke Google tidak punya akal, tidak waras. Kalau diteruskan gitu. Serius, terlalu serius ya guyonan. Waqala Daqqaq. Imam Daqqaq mengatakan rahimahullah taala, asyajarah allati tambutu bi nafsiha la tusmir. Pepohonan yang tumbuh dengan sendirinya tidak akan berbuah. Baru kalau ada petani yang menanamnya itu baru bisa berbuah. Wa idza asmarat fa inna thamaraha bi ghairi ladzatin. Kalau ada pepohonan yang tumbuh dengan sendirinya maka tidak akan berbuah. Toh sekalipun bisa berbuah, maka buahnya tidak akan terasa lezat. Fa inna thamaraha bi ghairi ladzatin. Orang bisa tumbuh jadi wali dengan sendirinya tanpa perlu berguru. Buahnya tidak akan selezat sama seperti orang yang berguru. Hasil ilmunya itu. Waqatu al-Imam Asy-Syatibi was-Sanusi bi husuli sawabiya lil musalli walau qasada riya'a. Syekh Asy-Syatibi dan Syekh Sanusi rahimahullah taala beliau mengatakan orang baca sholawat itu husul sawabiha, langsung dapat pahala. Hasil pahalanya lil musolli, bagi orang yang membacanya, walau qasada riya'a, meskipun dia ketika baca sholawat riya, pamer, caper, ingin dilihat orang, ingin didengarkan orang, ingin dipuji orang. Meskipun dia baca sholawatnya riya, itu dibawa ada mertua saya, akhirnya suaranya dimerdu-merdukan sampai di atas panggung. Meskipun tujuannya riya, pamer, caper, ingin dipuji orang, ingin dilihat sang doi, sang idola, calon suamiku, suaranya merdu. Meskipun tujuannya gitu, katanya Imam Asy-Syatibi dan As-Sanusi, tetap husul sawabiyah, pahalanya dapat. Tapi pendapat Imam Asy-Syatibi dan Sanusi ini juga dikomentari. Walakin haqqaqal Allama al-Amir, dikomentari oleh Syekh Al-Allama al-Amir rahimahullah taala, anna laha jihataini. Sholawat yang riya itu ada dua sisi. Hasilnya pahala bagi orang yang baca sholawatnya riya, pamer, caper, itu ada dua sisi. Maksudnya gimana? Min jihatil qadril wasil lahu sallallahu alaihi wasallam fa adalah syakka fi usuli. Kalau ditinjau dari segi kadar sholawat yang dia baca sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tidak diragukan, pasti sampainya. Orang yang baca sholawatnya riya, katanya Syekhul Allama al-Amir, ini ada dua segi, ada dua sisi. Sisi pertama, kadar sholawat yang dia baca tetap sampai kepada Rasulullah SAW. Tadi sisi yang kedua, min jihatil qadril wasilil musalli. Kalau ditinjau dari kadar sholawat yang dia baca, apakah sampai pahalanya kepada dirinya sendiri? Fakabagiyatil a'mal la thawaba illa bil ikhlas. Hukumnya sholawat kalau ditinjau
kepada Rasulullah pasti sampainya. Sholawat yang dibaca dalam keadaan riya ini ketika ditinjau sampainya kepada Rasulullah pasti sampai. Tapi kalau sampainya pahala kembali kepada orang yang baca sholawatnya dalam keadaan riya, ini ya hukumnya sama seperti amal ibadah yang lain yang selain sholawat, kabaqiyatil amal. Maksudnya gimana? La qabula illa bil ikhlas. Tidak diterima semua amal ibadah kecuali dalam keadaan ikhlas. Makanya kitab Hikam mengatakan al-a'mal suwarun qa'imatun wa ruhuwa al-ikhlas. Semua amal ibadah itu ibaratkan sebuah ilustrasi, sebuah gambaran yang tegak. Ruhnya amal itu adalah adanya keikhlasan, adanya ketidakterpaksaan dalam hati ketika melakukan. Tidak terpaksa, tidak merasa berat, tidak ingin dipuji orang. Itu namanya ikhlas. Lawan katanya ikhlas apa? Riya. Semua amal ibadah kalau ingin dapat pahala, la thawaba illa bil ikhlas, harus ikhlas. Di umumi thalabil ikhlas fi kulli ibadatin wa dhammi dhiddihi fil kulli aidan. Karena umumnya tuntutan ikhlas dalam setiap ibadah. Dan tercelanya orang yang riya di dalam ibadah. Jadi ini ya tetap orang yang sholawatnya riya itu tetap sampai kepada Rasulullah. Tapi masalah diterima apa enggaknya ya tergantung. Ketika dia awalnya riya, lama-lama ikhlas sendiri, nah ingin dipuji orang, ya yang ikhlas ini yang diterima. Yang riya itu masih dipending. Sama kayak orang sodako ya. Ketika sodako dia riya dipending lah, nah langsung terangkat ke langit. Tapi kalau sudah dia lupa kepada apa yang sudah dia sodakohkan, baru diterima oleh Allah, diangkat ke atas langit. Seperti itu. Lihat sendiri keterangannya ada di kitab Syarhul Hikam. Syekh Abdullah bin As-Sarqawi menjelaskan di dalam rentetan al-a'mal suwarun qa'imatun wa ruhuwa al-ikhlas. Mudah-mudahan yang saya ini bermanfaat di dunia akhirat. Kita semua dijadikan hamba Allah yang terus istiqomah setiap detiknya, setiap menitnya, setiap harinya membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Kita semua ditakdir bisa ketemu Nabi kita Muhammad SAW di alam mimpi maupun alam sadar, di dunia sampai di akhirat. Ala hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli mana masalafus sholeh bi barakati jami'il anbiya wal awliya al hadirin bi hadzal majlis. Amin. Ya Nabil Mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin. Bismillah asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Mari ikuti saya. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi. 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 Wa ikhtilafil laili wan nahar. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Wal fulki allati tajri. Wal fulki allati tajri fil bahri. fil bahri. Bima yanfa'un nas. Bima yanfa'un nas. Wa ma anzalallah Wa ma anzalallah minas sama'i minas samai min
ma'in من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها بعد موتها وبث فيها وبث فيها من كل دابة من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب والسحاب المسخر المسخر بين السماء والأرض بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون. لقوم يعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.